magnet Pak Jokowi kemana? Endorsementnya apakah menuju ke Pak Ganjar atau ke siapa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Dengan deklarasikannya Pak Ganjar, justru elektabilitasnya Pak Ganjar tuh naik, rebound kembali. Iya. Padahal sebelumnya turun. Iya. Sampai juga PDI sendiri elektabilitasnya naik. Coba kita lihat, coba sampai 39,2 Pak Ganjar. Sebentar lagi menembus di atas 40%, di atas 50%. Nah, apakah sudah besar kemungkinan dengan elektabilitasnya yang tinggi ini, Bapak Ganjar itu bisa memenangkan Pilpres nanti, Mr. Puisi? Siapapun yang akan menjadi presiden, meneruskan program kerja yang telah dibuat secara baik dan tetap legasi Pak Jokowi itu harus ada dan tidak boleh dihapus. Gitu. Halo, selamat sore. Kembali lagi di channel Mr. Puisi. Tepuk tangan. Nah, kali ini kita akan kembali membahas mengenai perkembangan politik di Indonesia. Nah, tentunya saya tidak sendiri, yang pastinya ditemani oleh Mr. Puisi. Halo Mr. Puisi, bagaimana hari ini? Kabar baik. Setelah kita banyak juga membahas dan mengunjungi restoran di Ubud, kita juga harus membahas dan meneruskan pembahasan kita mengenai politik. Karena apa? Pemilu sudah di depan mata, kampanye apalagi sebentar lagi sudah mulai. Kemudian bulan Oktober kalau nggak salah ada pendaftaran calon presiden dan wakil presiden di Bapilu. Sehingga kita jangan lengah, karena kita harus secara kontinu dan konsisten untuk meneropong kemana arah politik bangsa Indonesia. Jangan sampai salah arah masyarakat kita. Karena masyarakat kita aja perlu juga di-share, perlu juga diberikan informasi yang benar, sehingga masyarakat tidak menyimak berita-berita yang hoax, mengadu domba masyarakat kita, sehingga negara ini tidak terganggu oleh hal-hal yang sangat negatif. Untuk itu marilah kita berdiskusi, membicarakan mengenai politik dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Untuk itu kita akan mulai membahas mengenai Pak Ganjar gitu ya kalau salah ya. Iya, benar sekali. Nah, di Mr. Puisi sekarang kan lagi dibahas banget dan juga lagi melonjak sekali pembicaraan mengenai Ganjar Pranowo ini melejit untuk elektabilitasnya dan dipertanyakan magnet Pak Jokowi kemana? Endorsementnya apakah menuju ke Pak Ganjar atau ke siapa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Salah satu lembaga survei telah merilis kembali hasil survei dari 3 bakal calon presiden Indonesia tahun 2024 mendatang. Nah, ada 3 nama di sini yang disurvei, yaitu ada Bapak Ganjar Pranowo, kemudian ada Bapak Prabowo, dan juga ada Anies Baswedan. Nah, dari ketiga nama tersebut didapatkan hasil Bapak Ganjar meningkat drastis, bahkan diperkirakan semenjak dideklarasikannya oleh PDI Perjuangan. Nah, dari hasil survei tersebut juga banyak yang mengatakan bahwa kenaikan elektabilitas dari Pak Ganjar ini disebabkan karena penurunan elektabilitas dari Anies Baswedan. Nah, untuk lebih detailnya mari kita bahas bersama Mr. Puisi. Halo Mr. Puisi, jadi terkait dengan pertanyaan tersebut, kok bisa sih Pak Ganjar itu elektabilitasnya naik begitu tinggi? Padahal kan kalau kita lihat Bapak Jokowi sampai saat ini belum memberikan tanda-tanda atau belum memberikan sebuah clue gitu bahwa Bapak Jokowi memberikan endorsement ke Bapak Ganjar. Ya, ini yang sangat unik karena apa? Sesungguhnya Pak Ganjar ini sudah punya modal besar. Karena dia sangat aktif di sosial media pada waktu itu, sampai ada orang ngiri ya, dibilang main medsos terus, kurang kerjanya nggak serius. Tetapi kenyataannya Pak Ganjar ini bukan hanya main medsos terus ya. Mereka setiap bekerja membawa tim medsos, menginformasikan kepada masyarakat.
bertahun-tahun seperti itu akhirnya mereka dikenal masyarakat. Benar. Dikenal sama masyarakat. Kemudian Pak Ganjar ini memang kebetulan mereka tuh mengintip gaya-gaya Pak Jokowi bagaimana sih belusukan. Jadi sehingga kepemimpinan Pak Ganjar ini semacam pencerminan dari cara-cara Pak Jokowi memimpin. Jadi sebetulnya Pak Ganjar ingin meniru Pak Jokowi karena Pak Jokowi dianggap sukses belusukan di mana-mana. Jika dia sukses dalam sosial medianya, sukses dalam berinteraksi dengan masyarakat, kemudian mereka juga banyak mengundang orang-orang yang top ke rumahnya, sehingga sosial medianya cukup menanjak tinggi. Sehingga merupakan kemenangan politik awal, modal awal yang sudah dimiliki oleh Pak Ganjar sendiri. Nah, itulah menyebabkan Pak Ganjar ini sangat populer. Dengan kepopuleran Pak Ganjar yang sebagai gubernur Jateng, banyak orang iri di dalam partai sendiri. Nah, tetapi semenjak dideklarasikannya Pak Ganjar oleh Ibu Megawati, nah dengan sendirinya perpecahan di dalam PDI itu sendiri mereda dan menghilang. Semua harus mengikuti garis partai, tegak lurus, mengikuti arahan ketua partai. Ya ada yang berani tidak suka dengan calon presiden yang dideklarasikan oleh partai, Ibu Megawati pasti akan didepak keluar, nggak akan ada yang berani. Karena dalam hal ini kalau Ibu Mega udah mendukung si A, dia dengan setengah mati untuk memperjuangkan si A harus menang. Nah, itulah semua partai politik ini sudah memperkirakan bahwa dengan deklarasikannya Pak Ganjar, justru elektabilitasnya Pak Ganjar tuh naik ribuan kembali. Padahal sebelumnya turun. Sampai juga PDI sendiri elektabilitasnya naik. Nah, itulah menyebabkan Pak Ganjar ini tanpa belum disentuh oleh Pak Jokowi mulai naik ratingnya. Nah, ini yang perlu kita lihat. Karena apa? Pak Ganjar dia mengisi ruang-ruang publik yang sangat masif. Ketika dia berkunjung ke Jakarta, mereka datang ke Senayan, mereka jalan kaki sana, ribuan masyarakat, ribuan massa, ribuan pencinta olahraga berriang gembira dengan Pak Ganjar di sana, melukan Pak Ganjar. Nah, itulah kehebatannya dan modal politik yang dimiliki oleh Pak Ganjar. Nah, modal politik ini akan terus mengisi ruang-ruang publik sehingga nanti pada saatnya Pak Ganjar akan lebih meroket lagi. Nah, tetapi saya sangat menyarankan saat ini Bapak Prabowo itu belum menunjukkan sebuah gebrakan-gebrakan politik di ruang-ruang publik yang ada saat ini. Sehingga terkesan Bapak Prabowo menyimpan tenaga untuk nanti lari kencang. Nah, justru terlihat bahwa Pak Prabowo sendiri mendapat endorse dari Pak Jokowi. Ya, Pak Prabowo diajak penanaman mangrove dan lain-lain. Nah, itulah Pak Jokowi sebetulnya tidak di-endorse sebetulnya, karena pada waktu penanaman mangrove itu kan TNI yang menanam bibit mangrove, ya dengan sendirinya kan Menhan itu diajak ke wajar. Kalau misalnya TNI menanam mangrove yang diajak Menteri Pendidikan kan nggak cocok. Sehingga boleh dikatakan ini bukan endorsement, tetapi bisa juga dikatakan endorsement secara terselubung. Benar. Karena kalau dilihat itu bisa hanya sebuah menjalankan tugas ya, Mr. Puisi sebagai seorang menteri. Nah, Mr. Puisi tadi kan juga sedikit ada pembahasan juga di beberapa situs itu dikatakan bahwa Bapak Ganjar ini elektabilitasnya itu bisa naik drastis itu dalam jangka waktu mungkin 1 bulanan ini itu karena penurunan dari elektabilitasnya Anies Baswedan. Apakah begitu? Itu sangat betul. Dari ada para pendukung
Pak Anies, lari ke Pak Ganjar, dan lari juga ke Pak Prabowo. Oh iya. Kenapa demikian? Maka saya juga sempat mendiskusikan masalah ini. Hendaknya Pak Anies berhati-hati mengkritik pemerintah. Kalau yang dikritik hal-hal yang jelek, pasti akan menaikkan elektabilitasnya. Tetapi Pak Anies mengkritik mengenai subsidi motor listrik. Nah, itu yang kemungkinan menurunkan elektabilitas Pak Anies. Nah, kita lihat saat sekarang dari Saiful Murjani Research and Consulting melakukan survei, ya, pada kalau tak salah tanggal 13 Mei itu, coba kita lihat Pak Ganjar 39,2%, kemudian Pak Prabowo 32,1%, dan Pak Anies tetap paling nomor 3, 19,7%. Nah, ini yang harus dievaluasi kembali, sehingga ya kalau ini di sini kan kita membicarakan hal yang baik, memberikan informasi yang baik juga untuk Pak Anies, untuk Pak Prabowo, untuk Pak Ganjar. Bagaimana mereka menangkan politik. Nah, itulah hal-hal yang sangat penting. Jangan sekedar mengkritik karena tidak suka. Nah, kalau memang mengkritik karena itu program yang jelas-jelas tidak didukung masyarakat banyak, itu pasti akan menaikkan elektoral setiap capres. Benar nah, sekali. Itulah, coba kita lihat. Coba sampai 39,2 Pak Ganjar. Sebentar lagi menembus di atas 40%, di atas 50%. Nah, ini yang akan membuat mungkin nanti Pak Prabowo goyang. Benar. Gitu loh. Nah, ini juga sangat diharapkan oleh Pak Jokowi, sehingga bersatu menjadi koalisi besar melawan antitesa yang katanya antitesa dari Pak Jokowi ini adalah Pak Anies itu sendiri. Nah, makanya sebaiknya yang Pak Anies itu jangan mengkritik asal kritik. Gitu. Subsidi mesin listrik itu sangat dibutuhkan. Tanpa ada subsidi, tidak ada orang mau membeli motor listrik. Sedangkan program dunia yang didukung oleh Indonesia dengan zero emisi tahun 2060 harus tercapai. Ya, coba kita lihat, kalau misalnya tidak didukung masalah mobil listrik ini, ya rasanya kita sulit untuk menghilangkan karbon dioksida yang mencemarkan begitu besar bumi, gitu loh. Oke, Mr. Puisi, dari elektabilitas yang dimiliki Pak Ganjar sekarang, karena beliau juga sangat terkenal, ya memang benar di sosial media juga Bapak Ganjar yang paling tersosmed ya dari ketiga calon ini begitu. Nah, apakah sudah besar kemungkinan dengan elektabilitasnya yang tinggi ini Bapak Ganjar itu bisa memenangkan Pilpres nanti, Mr. Puisi? Ya harus hati-hati, jangan salah ngomong, jangan mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang. Jalan lurus ke depan, sejujur-jujurnya. Semua relawan juga harus betul-betul tegak lurus, tidak menjelek-jelekan orang. Nah, sekarang masalahnya relawan Pak Ganjar sendiri itu lari ke Pak Prabowo. Jokowi mania itu kan dulu kan sangat fanatik dengan Pak Ganjar. Sekarang udah lari ke Pak Prabowo. Di dalam pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi itu terjadi perang kata-kata, sehingga orang memikirkan bahwa kenapa kok sama teman saya seperti garang seperti itu, galak. Sedangkan dulunya mendukung Pak Ganjar, sekarang menilai Pak Ganjar. Nah, itu kan orang akan berpikir, ya sebetulnya jangan terlalu keras lah. Mereka harus dikritik. Kalau nggak bagus, kita bilang nggak bagus. Kalau memang bagus, kita bilang bagus. Tetapi tetap dukung siapa yang kita yakini akan bisa menjadi Presiden RI yang terbaik
nanti 2024 yang akan datang. Iya, benar sekali. Nah, mungkin itu juga sudah sempat disampaikan ya Mr. Puisi oleh Bapak Jokowi mengenai tentang kriteria dari calon presiden yang harus dipilih oleh masyarakat Indonesia. Nah, berarti mengenai pertanyaan ini Mr. Puisi, magnet Bapak Jokowi kemana sampai saat ini belum diketahui Mr. Puisi? Ya, karena sesungguhnya magnetnya sudah tercecer semua sebelumnya ini gitu loh. Setelah gagalnya U20, magnetnya ke Pak Prabowo. Sekarang udah tenang, lancar, kemudian magnetnya terdiam. Dan malah pada waktu musyawarah rakyat Indonesia itu Pak Jokowi tidak bilang mendukung siapa-siapa, tapi ada clue-clue untuk mendukung Pak Prabowo. Gitu deh. Tapi kan tahu sendiri kan hati ya Pak Jokowi sendiri. Kita kan nggak tahu maksudnya apa. Benar. Yang jelas Pak Jokowi ingin siapapun yang akan menjadi presiden meneruskan program kerja yang telah dibuat secara baik dan tetap legasi Pak Jokowi itu harus ada dan tidak boleh dihapus gitu loh. Iya, benar sekali. Nah, itu juga dalam musrah itu juga Bapak Jokowi sudah banyak menyebutkan kriteria yang harus dipilih ya Mr. Puisi. Bahkan juga sampai menyebutkan bahwa harus siap untuk terjun ke lapangan apapun yang terjadi gitu. Karena seorang pemimpin harus berani begitu ya Mr. Puisi. Nah, terima kasih Mr. Puisi untuk hari ini kita sudah banyak sekali membahas, dan buat teman-teman di rumah kembali diingatkan bahwa channel Mr. Puisi selalu memberikan informasi yang positif, tidak memihak siapapun, yang pastinya tidak mengandung hoak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Tepuk tangan.